سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ma damatil ayyam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ma yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala al-ulama wa ragbatun fil khairi khairun wa amalu birin yazin wal yuqas ma lam yuqal. Alhamdulillah jamaah maghrib yang maka Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit tanpa rancangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi tanpa contoh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ribuan macam makhluk tanpa butuh bantuan. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengadakan dan Allah pula yang mentiadakan. Jadi adanya sesuatu diadakan oleh Allah dan memang dikehendaki. Apabila Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk sepakat untuk menjadikannya. Tapi Allah tidak kehendak, tidak akan terjadi. Apabila Allah tidak berkehendak, ya, maka sesuatu tidak akan terjadi walaupun seluruh makhluk berkeinginan supaya tidak terjadi atau terjadi. Allah tidak kehendak, tidak akan terjadi. Jadi kejadiannya sesuatu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya, maka dalam hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Bukan ngerti tapi paham. Ya, kalau paham itu amaliyah, ngerti itu hanya maklumat, semacam pemberitahuan. Cuma kalau dari tahu, ya, tapi tidak sampai kepada amal, itu namanya ngerti. Beda dengan paham. Nah, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan kepahaman dalam agama. Dia tidak tahu dalil tapi masya Allah, kalau didalilkan ribuan hadis kerjanya dia itu. Tapi kalau begitu ditanya, Bu, kalau baca bismillah, memang makan itu harus baca bismillah, Bu? Benar. Ya, tahu dalilnya, Bu? Entok, pokoknya mah gitu sebelum makan harus baca bismillah. Nah, ini orangnya paham agama itu gitu. Ya. Karena banyak orang ribuan dalil tahu tapi enggak kuat amal. Ada orang beramal tidak tahu dalil gitu ya. Ada banyak. Ada juga tahu dalil banyak amal. Ya, mudah-mudahan kita semuanya amin. Ya rabbal alamin, kita sedikit tahu dalil tapi banyak amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub ilahaka khab alima iqabihi
walirahmati irju tawakulan ya muslimu. Wahbub, cintailah oleh kamu ilahaka pada Tuhan kamu. Wahab, takutlah kamu alima iqabihi pada pedih siksaannya. Wali rahmatin, dan karena rahmat, urju, berharaplah kamu. Tawakalan, bergantung, sungguh kamu bergantunglah sepenuhnya. Kali kamu ya muslimu, wahai orang yang pasrah, orang muslim. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama diawali dengan wahbub, cintailah Tuhan kamu. Masya Allah ya. Padahal Allah segala-galanya, maka kita harus ditanamkan rasa cinta kepada Allah. Ya, sudah ngasih ini, sudah ngasih itu, segala macam Allah berikan kepada kita, maka tanamkan rasa cinta kepada Allah. Jadi hub, tanda hub itu kasih sayang, maka ada disebut habibnya. Habibun. Habib itu suka menanamkan kasih sayang sama orang. Orang itu juga supaya sayang lagi kepada saudaranya. Terus namanya Habib, banyak kekasihnya. Isim fa'il mana kasroh, banyak kekasihnya. Terutama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hubungkan dengan Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ngaji setik ini bab santri. Qul, kata Allah, wahai ya Rasulullah, katakan, in kuntum, kalau benar bukti kamu. Kuntum ini kata kerja, nyatakan kerja kamu. Tuh, kuntum itu kata kalau bahasa Arabnya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nyatakan kerja kamu. Tuhibbuna, kalian mencintai semua Allah pada Allah. Tuhibbuna ini kata kerja juga. Jadi kerjanya kamu kerja bikin cinta. Dari habba ya. Hub itu cinta. Jadi usahakan, nyatakan diri kamu, kerja kamu itu bikin cinta Allah. Kalau kamu ya mau nih kerja kamu bikin cinta Allah, fattabi'uni. Ini fattabi'u juga, ittabi'u itu kata bahkan perintah. Kerja kamu apa? Kalau kerja kamu ya ingin Allah senangi, maka kerjakan nih ittabi'uni cek Allah. Ini kata kerja. Perintah lagi, silahkan kerjakan, ikut. Kerjanya ikut doang. Kerjanya ikut tuh Inggris, tak kudu mikir. Ittabi itu kan mengikuti. Jadi kerjanya ngikut. Disuruhnya begitu. Enggak usah digali-gali, enggak usah diakur-akur dengan kemampuan kita, ikut aja guys. Nah, kerjanya gitu, diperintahkannya suruh ngikut kerjanya. Ini siapa ini? Oh, niknya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak begini Pak, saya punya anak, Agil, ya bilangin sama tukang bakso, ini sudah waktu asar, ya suruh sholat sama abah, gitu. Nah kata anak saya, berangkat tuh. Anak saya berangkat menyampaikan apa yang kata saya. Mang, kata abah supaya baksonya berkah sholat asar dulu. Gitu. Ya. Pada firman itu firman Allah diagukan untuk dipakai untuk anak. Firman Allah dipakai untuk nabi. Begitu dekatnya nabi dengan Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau enggak diartikan niknya ini Rasulullah, bahaya, kita enggak tahu bagaimana ngikutin Allah. Ya.
Maka siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah berikanlah kami petunjuk. Tunjukkanlah kami siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana? Bukan jalan Allah. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang an'amta yang engkau telah berikan nikmat ya Allah. An'amta alaihim, kepada mereka-mereka. Yaitu suruh jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Ya, ini tidak langsung kepada lafaz Allah. Karena bingung, Pak. Lamun makhluk terus ngikutin jalan Allah, kumaha carana? Maka Allah biarkan kita mudah dipahami, mudah diikutin. Maka ikutin aja tuh orang-orang yang aku telah berikan nikmat kepada dia. Ya, itu tafsirnya minan nabiyyin, yaitu para nabi itu manusia. Kita disuruh oleh Allah mencintai Allah, tuh ikutin juga manusia supaya nyambung, mudah diikutin. Mudah diikutin nabinya dari kalangan manusia. Ngana. Gitu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Tuh, gitu hadirin, Masya Allah. Ini di sini adalah Rasulullah. Kalau pengen kerjanya kamu dicintai Allah, kerjanya apa? Ikutin aja dia. Aku, ya bilangin ya Nabi, ikutin aku gitunya. Padahal itu Rasulullah. Jadi kerjanya kita, begitu kita kerja ngikutin Nabi, nges, di situ ada cinta Allah secara otomatis. Jadi sebaliknya, mafhumul apa? Kalau ada kerja yang tidak ngikut Nabi, yang Nabi nggak senang, yang Nabi nggak senang. Oh, di situ tidak mengandung kecintaan Allah kepada dia. Oh, jadi yang Nabi senang ikutin, yang Nabi senang ikutin. Di situ ada kecintaan Allah kepada kita, bukan cinta kita kepada Allah, bukan. Allah cinta kita, Pak. Allah cinta kita. Kan gitu bahasanya ya. Qul in kuntum tuhibbuna. Ya. Kalau kamu pengen dicintai Allah. Jadi bukan kita cinta Allah, tapi Allah cinta kamu. Tuh, Allah cinta hamba. Ya. Maka kerjanya apa? Udah. Kerjanya cuma ngikut-ngikut doang. Ikutin aja. Ikutin Rasulullah. Masya Allah. Kuma tidurnya Nabi, ikutin toh. Kuma makannya Nabi, gimana? Ya, gimana tidurnya Nabi, gimana makannya Nabi, hari-hari aja. Pakaian, bagaimana cara pakaian Nabi? Tuh, Masya Allahnya. Dalam hadis Nabinya, apabila seseorang pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli wa quwwatin minni. Ya, barang siapa yang pakai baju lalu baca doa. Mana mulai baju? Pakai baju, tangan kanan tangan kiri dulu. Tangan kanan dulu. Bas, alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepada aku. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang mana baju ini tanpa daya saya. Tahu aya we pokona manggeus. Coba balamun kalau kita mau pakai hayang baju ditahnyieun sorangan atuh iraha. Kita sakit suruh sekolah dulu kedokterannya pae heula. Nya, gitu. Alhamdulillah bin ghairi hauli wala quwwah. Ini tanpa tahu-tahu udah ada aja. Saya suruh beli. Waduh, kalau suruh bikin sendiri, nyari bahannya. Banjir di mana-mana si Imin. Kumaha itu. Mending nu kaumpolan yang deui bikin lagi, aduh. Repot. Ya. Maka orang ini dosanya dimaafkan. Ya Allah, pakai baju doang. Kenapa? Karena ada jalur yang mengarah kepada Nabi.
Masya Allah. Maka pakaian pun akan enak dipakainya, Pak. Akan nyaman. Kenapa? Sudah diawali doa. Begitu melepas gimana? Tangan kanan atau kiri? Lepas tangan kiri dulu. Pakai tangan kanan, lepas tangan kiri. Buka kancing mama istri wae guys. Ya, buka kancing nutup. Itu tugas pamajikan. Lain tugas orang. Buka kancing. Intinya, masuk. Jadi dengan cara kerja ikut Nabi wae guys. Nah, di situ mengandung kecintaan Allah. Bukan itu doang. Wa yuhibbu wa tabi'uni. Maka jaminan yuhibbukumullah. Itu pasti. Yuhib ini kata kerja lagi. Maka Allah akan berusaha, akan kerja untuk dia bagaimana orang supaya senang kepada dia. Kenapa? Karena dia mengikuti orang yang Allah senangi. Maka seluruh makhluk diusahakan untuk cinta kepada dia. Waduh. Kenapa? Karena Allah senang. Tapi kalau Allah murka, Nabi kalau murka, lalu kita kerjakan, di situ tidak ada jaminan untuk Allah senang. Kalau sudah Allah tidak senang, Pak, apa yang ada? Kemurkaan. Pan dalam Ibnu Malik. Wa taqtadi ridon bi ghairi sutin faiqatan alfiyata bani moti. Wa taqtadi ridon bi ghairi sutin. Itu yang berharap ada ridho bisutin. Ridho bigorisutin, keriduan tidak diiringi dengan kemurkaan. Emang ada ridho diiringi dengan kemurkaan? Ya ada. Sok asup ai maing dah heug cenah. Naon dar? Tapi kesel dia. Mangga heug. Pokoknya masuk ai maing heug. Tuh, disuruh tapi sambil marah. Ai maksa mah heug asup ka maing heug. Naon wae di maing dahar ku sia heug leboh ku sia heug paduli amat. Itu diperintah tapi diiringi dengan suruh makan tapi diiringi dengan kemurkaan. Namanya ridho bisuhtin. Ridho diiringi dengan kemurkaan. Nah, pemberian Allah sama. Allah memberi kepada seseorang, ya, ada di ito bisutin, ada ito bigoiri sutin. Pemberian diiringi dengan kemurkaan, ada pemberian yang tidak diiringi dengan kemurkaan. Tidak. Ya, kayak anak udah dikasih duit, mau minta jajan, pan siang geus. Isuk goceng, siang goceng, sore goceng. Masa puting goceng deh bae? Pan udah kamu teh goceng. Kamu wajah kamu standar kamu tuh goceng jajan tuh nggak ada yang 15.000. Ngadat itu anak. Mulai. Panto ditendang, piring pecah, ya guys. Tah, asa goceng tah. Dikasih tapi nah gitu. Itu Pak. Namanya itu bisuhtin. Masya Allah. Kalau Allah memberi di dalamnya ada kemurkaan, Pak. Ya. Maka berharap kepada Allah, ya Allah berikan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kemurkaan Engkau. Itu Pak, kalau ada kemurkaan tuh repot kita. Ya, seperti ya istidraj. Orang-orang kafir diberi tapi di dalamnya semakin banyak, semakin dasar siksaannya ntar. Jadi mengandung ancaman. Namanya pemberian diiringi dengan kemurkaan. Mudah-mudahan ini tidak kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pemberian yang diiringi dengan bigori sutin tanpa kemur. Enak dimakan, dipakai ibadah, enak dipakai ngaji, enak dipakai sholat, mantep. Waduh, dipakai sodako, mudah kebaikan sebab pemberian yang diiringi dengan tidak kemurkaan. Mudah untuk melaksanakan
kebaikan. Waduh, kanyahoannya orangnya. Begitu habis makan gak mau ini, gak mau itu, kebaikan gak mau. Jangan-jangan ini diiringi dengan kemurkaan. Bukan salah Allah, salah kita. Salah kita? Waduh, Masya Allah. Ya gitu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukan itu, bukan Allah. Bukan hanya Allah sayang saja sama dia. Tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Allah ampuni dosa banyak dosanya. Itu dzunub tuh jama taksir. Jadi bukan hanya satu dosa yang diampuni oleh Allah, tapi beberapa dosa, tek bengek. Kabeh ta dosa dimaafkan, sabab ngikut doang. Gofaro itu artinya pengampunan, pembebasan dari dosa, sekaligus tulisannya pun dihapus. Pan ada dosa yang tulisannya nggak dihapus, masih ada. Ternyata alumni ini dia. Ya, masuk dia ke sel, ditulis di buku arsip, ditulis. Begitu sudah 10 tahun sudah keluar, ada kunjungan baru yang datang. Ternyata satu RT. Begitu dibuka, si Anu pernah di dia ya. Masih ada catatan, enggak dihapus. Nah, Gofaro ini seperti itu, Pak. Dosanya dimaafkan, sekaligus tulisannya dihapus. Sabab kerjanya ngikut doang. Ngenanya. Pak. Jadi pakai baju, pakai doa, dosa dimaafkan. Masya Allah. Masuk WC kaki kiri, pakai doa. Ya Allah, keluar di WC itu bersih dosa. Lain taina doa nu bersih, dosa ge bersih. Kenapa? Sebab eta masuk ke WC kaki kiri itu baca doa, ngadoa di luar Pak, ulah di dalamnya. Ya kalau dalam WC ulah makruh baca doa di luar, stres. Allahumma inni a'udzubika bung baru asup. Kaki kiri. Di dalam WC bikin dosa gugur. Ya, selama di WC ya. Wah, cenah ngudud jan tanggung sabatang atuh. Wah, tuh nyawa lo Allah atuhnya. Lila tuh. Tanggung aing ngising nama cuma berapa menit, pelupuk 5. Cuma ya tanggung sabatang dia, sapotong deui pan. Karak setengah batang, tanggung cenah. Keluar WC kaki kanan bersih dosa, Pak. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ngikut Tuhan. Ngikut apa? Ada jaminan. Bukan satu dosa lagi, semua dosa-dosa. Karena Masya Allah luar biasa dosa kita, Pak. Ya. Ya di situ ada ampunan. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan cuci tangan sebelah apa 12? 12. Ya. Kenapa? Ini juga entar dipakai. Begitu ada tok jatuh. Kalau nggak pakai Supra, tuh. Ya. Lain dibuang, dimakan deui. Dimakannya ulah kiri deh, tangan kanan lagi diambil. Kata Nabi gitu, orang yang memakan makanan yang jatuh di atas rupa langsung dimakan, maka itu satu pengampunan. Coba. Kebaikan ditulis, dosa dihapus. Uber itu mah kudu ngaremeh meureun. Lain berarti kudu ngaremeh. Ieu mah bisi nyala jatuh langsung dimaaf, ulah dibuang. Atau gimana kalau dia ngebuang-buang nasi? Nah, di situ. Satu aja Pak bikin pengampunan dosa. Masya Allah. Lu langsung didar Pak. Ya, tong ditiupan heula. Maka dia juga pakai Supra tuh gitu. Pakai alas. Dan begitu jatuh langsung dimakan. Encan anu na piring. Waduh. Ya, eta makan doang. Sebab ada beberapa ayat dalam Quran tentang makan ieu. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekalian manusia, ya,
kulu, makanlah kamu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Oh iya. Jadi makannya manusia, makan, tapi dari apa yang kami rizkikan kepada kamu. Ya, ini berarti bukan keharusan. Ini ayat anjuran. Kalau mau makan mah enggak. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ngikutin langkah setan tuh. Ikutin langkah Nabi kamu. Jangan kamu ngikutin langkah setan. Setan itu kalau makan boro-boro ingat nya mual iya. Setan itu kalau tangan berarti pakai tangan kir. Itu imam puntennya ngabahas setan imam lain ngabahas manusia. Bukan bahas manusia tapi ngebahas setan. Karena setan musuh Nabi. Setan boro-boro ingat Allah, Pak. Juga musuh Allah. Ini ya kan ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab setan itu musuh kamu. Kamu jangan ngikutin musuh. Musuh itu bukan diikuti, tapi musuh harus dilawan. Nah, kalau kita melawan musuh berarti kita kalau menang ada nilai. Tapi hati-hati kalau kalah. Ayana ibadah tanpa musuh. Ada nilai itu. Aya ngan sabaraha. Main bola sendiri. Pakai komplit pakai sepatu bola. Wah, gak ada musuhnya main bola. Wah, hebat saya hebat. Kenapa? 1 menit 10 gol. Hebat amat. Sama siapa? Yang diri. Goblok sih. Kuma cerita anak musuh. Kira-kira kalau dia pamer kayak gitu, ditanggapin mah. Bahkan dia bikin kampanye, bikin syukuran. Yuk menang. 100 gol. 2 jam. Ya atuh, oleng banget. Atuh musuh Bang. Tapi begitu dia tanding, ya setan menjadi musuhnya, dia lawan, menang. Hebat juara dunia, tenar di mana-mana, bisa mengalahkan musuh. Nah gitu. Setan ini musuh Pak. Dalam makan hati-hati. Ini diawali dengan bab makan. Kalau dalam bab makan saja tidak bisa mengalahkan setan, bagaimana kalau bab yang lain? Bagaimana kalau bab atau ibadah yang lain? Ibadah mahdoh sholat. Waduh, sholat datang setan. Kalau makan saja tidak mampu melawan setan musuh, bagaimana kalau bab ibadah yang lain? Makan saja tidak siap, bahkan kalah sama setan. Masya Allah. Jadi setan teh jangan dibunuh, ulah kan antap biar berkembang biak. Sebab non, sebab hidup ada musuh, ada nilainya tinggi. Gitu Pak. Malaikat tuh makanya imannya tuh nggak standar gitu. Tuh naik, tuh turun. Non, musuh eueuh. Coba nafsu nggak ada, ya lihat burger dia malaikat, gak nafsu, ya lihat janur kuning malaikat, itu kawinan, bodo amat hayang, ente, nggak ada, jadi begitu aja. Tapi manusia, masya Allah, karena di situ banyak musuh. Sampai Nabi belum ada para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa nembus, ya bertemu dengan Allah dipanggil khusus. Ya, itu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Pantes orang ikut dia aja Allah senang. Karena beliau ini cintai oleh Allah. Coba yang Pak. Di dalam kitab Tanil Qaul kalau nggak salah. Semua hukum itu turunnya melalui malaikat Jibril. Puasa malaikat Jibril, bab haram halal haram malaikat Jibril, dihantar oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Tapi sholat khusus Nabi dipanggil. Nah, jangan pakai pelantara. Tuh. Kenapa? Banyak rahasia.
Itu banyak rahasia. Ayeuna lamun bab makan saja kita tidak mampu untuk melawan musuh, bagaimana bab sholat. Aduh, Maka di WC lawan setan. Begitu masuk WC kaki kiri, di sana ulah nyanyi-nyanyi, ulah bersiur-siur, lamun bisa mah ulah udud. Pangpetan hidung, pan gitu anjuranana. Ada pada pangpetan hidung. Ima boro-boro dibuka bukan. Keluar dari WC pastikan kaki kanan. Alhamdulillah ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Coba bayangkan. Pengampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah. Alladzi yang alhamdulilladzi adhaba, yang telah menghilangkan ani daripada aku ada sesuatu yang menyakitkan. Wudu, sehat terus badan. Jadi mual meureunan ya, bahasa kasarna mual kencing batu meureunan. Sebab sesuatu yang menyakitkan, yang keluar dari pistol tetenya, yang sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pistol itu dihilangkan. Alhamdulillah dengan sebab doa eta. Wa afani, yang telah menjaga. Setelah dihilangkan yang sesuatu yang sakit, lalu aku dijaga. Sampai masuk WC lagi, terus begitu. Sampai masuk WC lagi, dijaga terus. Baca lagi doa, dijaga terus. Kalau baca doa tidur, dijaga sampai tidur lagi. Begitu. Masya Allah. Sudah mah dijaga, ada jaminan dosa dimaafkan, Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini kerja semua. Jadi kerjanya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian kalau kamu kerja ngikut Nabi. Kerjanya Allah apa? Yuhbib wa yaghfir lakum. Kerjanya Allah mengampuni dosa. Tuh, setiap saat Allah mengampuni dosa kamu. Waduh, bersih, Pak. Begitu meninggal dunia tuh. Plus dah, apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambut. Ada disambut dengan rahmat. Kenapa? Bersih dosana. Ngikut-ngikut Tuhan. Setelah kerja Allah mengampuni dosa, kerjanya mengampuni dosa kalian, kata Allah. Wallahu, baru Allah menampakkan sifatnya. Kalau tadi kata kerja, sekarang kata sifat. Wallahu ghafurun. Allah akan menampakkan sifatnya, Allah itu apa? Pengampun. Orang yang ngikut-ngikut Nabi, kerjanya ngikut Nabi dan kerjanya Allah mengampuni dosa dia, maka akan ada sifat pengampun, Pak. Itu saklek jelema. Wah. Ya Allah, Ada orang memang di dalam kitab Ifayatul Atqiya, tasawuf itu salah satu artinya ulama-ulama mengatakan, tasawuf itu artinya mengampuni dosa orang, mengampuni dosa orang yang menzolimi dia, dan memintakan ampun kepada Allah orang itu supaya dimaafkan. Itu adalah arti tasawuf. Jadi tasawuf gimana? Memaafkan orang yang menzolimi dia dan memintakan ampun kepada Allah supaya dosa dia dimaafkan. Itulah salah satu mana daripada mana tasawuf. Jadi ntar muncul sifat pengampun, Pak. Kenapa? Karena dosa dia juga sudah dihapuskan, jadi muncul sifat pemaaf. Oh, dimaklumi. Jadi pantas kalau yang kata ulama, di mana saja kamu hidup, pakai nih. Yang pertama, jangan bikin bodoh di depan orang-orang bodoh. Jangan membodohi orang-orang bodoh.
Yang selanjutnya yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat bodoh kepada kamu. Ya. Yang keempat, kamu berkhidmat melayani orang-orang bodoh. 4 sifat ini maka dijamin akan keamanan, nyaman hati di mana saja, kata ulama. Dalam Kifayatul Atqiyah diterangkan, 4 perkara apabila dibawa oleh seseorang di mana saja Allah berikan keamanan dia. Pertama, jangan bikin kebodohan di depan. Jangan bikin kebodohan. Sesuatu yang kurang pantas jangan dikerjakan. Yang kedua, memaafkan orang-orang yang tidak tahu. Memaafkan orang-orang yang tidak tahu. Yang ketiga, ya, menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri untuk dia. Yang keempat, kita sering menyerahkan kepada dia. Bukan dia harus menyerahkan kepada saya, tapi dia diri sendiri diserahkan kepada orang itu. Maknanya apa? Dia lebih banyak mengeluarkan daripada menerima. Di mana saja, kata ulama, kamu akan aman. Tapi jangan coba-coba 4 perkara ini dilanggar. Di mana saja, dengan siapa saja, walaupun satu rumah, tidak akan nyaman di rumah. Ya, pertama berbuat bodoh, di rumah bikin gak nyaman. Ya, lalu tidak sifat memaklumi. Waduh, gak akan nyaman hidup. Di rumah di mana saja, mau di kantor, mau di mana, tidak sifat memaklumi. Ya, tidak akan aman dia. Terus selalu berharap orang supaya menyerahkan dirinya pada dia. Ya, itu pasti dipupulan terus. Ya, ataupun dia tidak mau mengeluarkan apa yang ada dalam diri dia. Orang lain disuruh kepada dia, dia tidak mau kepada orang lain. Di mana saja pasti tidak nyaman. Licik siapa cek pamajikan. Kamari mah diurutan sia balik cenah balik gawe, dikeroko aing balik mancing. Kok burum kabeh. Giliran pamajikan gering, Pak. Pencetan ranguk. Kira-kira aman moal di rumah. Licik ya. Pasti, Pak. Licik cek kata istri teh. Sia mah dikeroko aing. Giliran aing gering, malah pikir kawin deui aing. Ya gitu aja. Nah, pasti mal aman. Allah Akbar ya. Wallahu ghafurun. Ini banyak pengampun. Artinya Allah Maha pengampun. Nah, sifat-sifat memaklumi akan nampak dalam diri kita. Ya, dimaklumi, oh wajar, oh mungkin. Banyak mungkin nah, mungkin. Husnudzon. Jadi ujungnya husnudzon. Terus wallahu ghafurur rahim. Rahimun. Allah kasih sayang. Ya, sifatnya kasih sayangnya Allah ya akan nampak kepada orang yang sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi banyak sayangnya daripada kesel. Tuh, lu karunya aing mah, karunya we mah. Yang disayangi dia bukan makhluk, seluruh makhluk kecuali iblis dan turunannya. Enggak tanggung-tanggung. Yang disayangi oleh dia seluruh makhluk kecuali iblis dan turunan-turunannya. Itu yang dia tidak sayangi. Kenapa? Karena iblis musuh Nabi. Setan incuna musuh Nabi. Juri gondoruo eta incuna. Entong disayangi. Seluruh mah jadi muncul mahabbah kasih. Karunya amat. Nah, muncul ini sifat ada dalam sahabat semua. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lapar. Tapi ada yang teriak-teriak lapar. Oh iya udah kesana dulu. Dia lapar tapi bisa memberi gitu, aneh. Ini nilainya tinggi. Dia lagi lapar, sama-sama lapar tapi dia bisa memberi. Nilainya luar biasa. Ya. Karena kata Al-Qur'an gitu. Tidak akan sama orang yang berinfak sebelum putuh Mekah dan setelah putuh Mekah. Atau jauh. La yastawuna indallah masarwa. Sebelum Mekah, sebelum ke Madinah. Waduh.
Sangat. 1 rupiah itu nilainya luar biasa. Tapi setelah ke Madinah sudah mulai aman. Gitupun kata Nabi, la tasubu ashabi, kamu jangan mencaci sahabat saya. Itu setelah ke Madinah. Seandainya kamu berimpak seisi langit, sahabat 1 emud, nggak akan banding. Masih tinggian sahabat 1 emud, kamu berimpak selangit. Nah, kenapa? Karena perjuangan. Dibandingkan dengan sebelum Futuh Mekah, lebih tinggi lagi Futuh Mekah. Lebih tinggi lagi. Kenapa? Dia berimpak membawa beban-beban yang luar biasa, tapi masih bisa. Nah, kayak gini. Maka orang fakir ini selalu nilainya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena orang fakir sholat, orang kaya sholat, sama-sama sholat zuhur 4 rakaat. Tapi orang fakir lebih tinggi nilai di sisi Allah, walaupun sama-sama 4. Kenapa? Orang fakir sholat 4 rakaat sholat zuhur membawa beban yang banyak, tapi bisa menyempatkan sholat. Orang kaya serba senang, wajar atau dia mah. Tuh, ya. Semakin banyak semak tapi bisa mengerjakan sesuatu amalan itu nilainya tinggi. Nilainya? Maka beda di sini. Bedanya orang alim dan orang tidak alim. Walaupun sama-sama 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat seenggeus Fatihah baca kuliah. Orang alim baca kuliah, orang yang tidak alim baca kuliah. Setelah itu kulhu salam, sama-sama cepat. Tapi nilainya orang berilmu tinggi luar biasa. Kenapa? Karena sholatnya membawa ribuan ilmu. Orang biasa kenapa? Nilainya biasa, yang gak ada yang dibebani. Wajar. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Setelah itu orang alim itu maka kawin. Begitu kawin, orang yang sudah kawin dengan orang bujangan nilainya jauh. Kenapa? Orang yang sudah kawin 2 rakaat, orang yang sebelum kawin juga 2 rakaat, nilainya mana? Yang sudah kawin. Kenapa? Karena dia sudah kawin membawa beban. Tapi masih bisa 2 rakaat. Encan dia pikir kawin deui. Eta pamajikan hiji, lamun opat kumaha tapi bisa sholat duha, udah asat. Rumet tapi masih sholat duha, hebat. Lagi kumat segala macam tuk, tapi masih sempat sholat duha 2 rakaat, dasar luar biasa. Wajar dan wajar pantasnya yang tidak punya kerumetan sholat duha. Gitu, Masya Allah. Luar biasa, wallahu ghafurur. Jadi mudahnya supaya Allah cinta kepada kita, bukan kita supaya cinta kepada Allah, bukan. Ya, supaya Allah kerjanya menanamkan cinta kepada hamba, kepada kita. Ya, maka kata Allah kerjakan ikut saja, kerjanya ikut saja, kata kerja lagi. Entar jawabannya kata kerja lagi. Setelah kerja muncul sifat. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kerja baik akan muncul sifat baik. Tuh. Kalau sifat ini bisa didapatkan dengan sebab kerja usaha. Jadi usahanya baik akan muncul sifat baik. Sebaliknya, kerjanya tidak baik, akan lahir sifat tidak baik. Jadi urutannya sifat itu setelah kerja. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum kata kerja. Tuhibbuna juga kata kerja. Fattabi'uni juga kata kerja. Yuhbib kata Jadi berapa kali kerja sebenarnya? Muncul sifat 2. Ya. Kuntum kata kerja, tuhibuna kata kerja.
Fattabi'uni kata kerja, yuhbib kata kerja, sifatnya dua muncul. Ghafurun, rahimun. Nah, jadi kerja yang menyenangkan Allah, kerja ngikut Nabi, muncul dua sifat, yaitu sifat pemaaf, memaklumi, dan sifat penyayang. Gitu. Jadi sifat itu akan muncul setelah kita kerja keras. Atau kumalamun tekerja nya mulai sifat. Tidak akan Ini ayat ini diakhiri dengan sifat semua. Awalnya kata kerja semua. Kerja terus. Pokoknya kumawe. Masuk WC kaki kanan, kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Itu aja kerjanya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kerjanya itu. Begitu masuk rumah, baca salam, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, kulhu palak binas, ayat kursi, lila toing. Akhirnya asupna aing, komo tahlilan heula mah. Nya. Lihat asup rumah. Assalamualaikum, truk asup ka imah Pak. Malaikat rahmat iluk masuk. Tugasnya malaikat rahmat naon? Memberikan kasih sayang. Terus, ya Allah ampuni dia, Allah ampuni dia. Malaikat mah bukan nafsunya Pak, walaupun ikut ke kamarnya, dia enggak punya nafsu. Mau ulah era-eranya. Wah malaikat euy era cenah urang jeung pamajikan ulah. Malaikat teh bukan nafsu, henteu. Teu hayangeun mainna mah. Ya, selama di rumah bikin sayang terus. Bikin rahmat, muncul sifat rahmat. Tuh. Sebab kerjanya tadi cuma baca salam masuknya, ya. Demikian masuk kamar. Masuk kamar demikian bismillah assalamualaikum. Selama di kamar rahmat terus. Pulang keluar dari rumah. Kaki kiri bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah saya bergantung kepada Engkau. Apapun yang terjadi di sana saya ridho. Waduh. Beres tah. Malaikat jaga ieu imah ieu. Jaga ieu. Wa aing diampuni idul saja lemah. Ieu bukan orang biasa. Kenapa? Karena cuma ngikut Nabi doang. Masuk rumah dihapus dosa, keluar rumah dihapuskan dosa. Selama di rumah dihapuskan dosa. Gimana enggak untung? Cuma gitu doang. Mungkin begitu tidur, lain deh nilainya. Usahakan sebelum tidur punya wudhu. Ya, zikir dulu. Tahlilan atuh lalu batuing cenah baca bara 6.644 atuh subuh manten. Giran subuh penuk-luk sugan teh husu. Amin aminan. Masya Allah. Ngaji teh gitu. Seorang teh ngeluk emang lagi. Ya. Selama dulu baca ayat kursi, bismika baca bismillah 21 kali dalam sarah kasih patu saja. Orang yang baca bismillah 21 ya sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan bismillah doang, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka 3 jaminan. Al-Imam Shawi mengatakan, barang siapa mengatakan bismillah sebelum tidur, ya, jaminan 3. Pertama, dia akan diamankan daripada kejahatan setan dan manusia. Santet dak mual tepi mual. Belok dia ke kandang ayam. Begitulah mau nyantet mual tepi. Baca bismillah. Keburukan setan dan manusia Allah akan jaga. Tuh. Yang kedua, ya, akan hidupnya diberi keamanan. Semua barang-barang akan dijaga oleh Allah. Kirim malaikat, jaga motor nade, nyaah aja. Can beres ngeridit aja. Karunya aja. Situ bisa sare, untung bisa sare, bismillah. Ketiganya dijamin tidak akan mati mendadak. Nah gitu. Jaminan 3 baca bismillah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jangan ngobrol lagi. Geus baca bismillah dengan udud deui. Di mana udud aingnya? Eta geus baca bismillah tadi sarena. Wayahna diulang lagi. Baca dia tutup. Usahakan itu doa-doa terakhir daripada amalan. Ya, akhir daripada amalan. Ya. Ya kayak orang sakaratul maut kan cek Nabi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin kan orang mati dengan la ilaha.
La ilaha illallah. Ngikutin dia. La ilaha illallah. Tinggalin, udah. Nggak usah diajak ngobrol. Udah la ilaha illallah karena akhir kalamnya itu. Ini ditanya deui. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Pak, ayo warisan. Di mana? Ya, siapa? Tanya di lemari. Begitu nyuyuk lemari, paeh. Coba gua. La ilaha illallah berarti. Ya. Eta cenah di lemari, paeh. Waduh, dicabut malaikat. Setelah itu jangan itu lagi udah. Jadi doa itu terakhir daripada aktivitas. Nah, gitu ya. Semua aktivitas selesaikan diakhiri dengan doa. Setelah itu baca ayat kursi ya satu kali, maka Allah akan kirim satu malaikat untuk menjaga dia sampai subuh. Waduh, nanya. Bukan mengenah hadirin mulia. Ngikut doang Nabi, ada jaminan. Pertama, Allah sayang pada dia. Yang kedua, dosa dimaafkan. Yang ketiga, akan muncul sifat kasih sayang. Yang keempat, akan muncul jiwa pemaaf. Mudah-mudahan itu yang bisa sembuhan. Terus apa ya? Wallahu a'lam bimuradi. Nanyanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.